Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adi Daskoro kembali hadir di hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video update dari Adi Daskoro channel, dan kita kembali lagi di konten Ramal Exploro. Di konten Ramal Exploro ini saya kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar, dan hari ini kita akan membahas tentang Teuku Ryan dan juga Olla Ramlan. Kira-kira ada pembahasan apa tentang mereka berdua? Tapi sebelumnya saya juga mengingatkan terlebih dahulu untuk teman-teman semua yang mungkin baru saja bergabung dan baru ada channel ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan punya loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adi Daskoro channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah punya loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini tentang Teuku Ryan dan juga Olla Ramlan. Jadi ini ada isu yang beredar ataupun juga gosip yang beredar bahwa Teuku Ryan itu sedang menjalin suatu hubungan khusus dengan Olla Ramlan. Ini gosipnya seperti itu. Seperti yang diketahui, Teuku Ryan adalah mantan suami dari seorang Ria Ricis. Jadi ini ada yang meminta saya supaya membaca kira-kira benar apa enggak sih isu ataupun juga kedekatan di antara mereka berdua itu seperti apa. Kita akan mencoba untuk memprediksinya dengan media kartu tarot. Kita akan ambil kartu yang pertama. Di sini ada kartu Queen of Swords. Di kartu yang pertama ini terlihat ada seorang ratu duduk di singgasana sambil memegang sebuah pedang. Untuk kartu yang pertama ini saya lihat masih belum ada tanda-tanda yang sangat-sangat positif tentang kebersamaan mereka berdua. Teuku Ryan ini memandang seorang Olla Ramlan itu kayak seperti kakak, ataupun juga pertemanan di antara mereka juga sepertinya cukup baik. Memang ada beberapa momen yang menangkap kebersamaan mereka, ataupun juga ada fans yang berharap mereka itu juga ada kecocokan dan melanjutkan ke arah yang mungkin lebih serius, lebih positif lagi. Itu juga banyak yang berharap seperti itu. Tapi kalau di kartu yang pertama ini sepertinya terlalu cepat kalau misalkan seorang Teuku Ryan itu langsung mengiyakan untuk ke arah yang lebih serius lagi tentang kebersamaan dia dengan Olla Ramlan. Selanjutnya kita akan melihat di kartu yang kedua. Di sini ada kartu Edge of Wands ya. Di sini lihat ada tongkat ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tongkat di kartu yang kedua. Di sini masih banyak hal yang sepertinya ingin mereka lakukan, dalam arti untuk urusan pribadi, untuk urusan sendiri. Dari seorang Olla Ramlan itu juga sepertinya sedang dalam fase untuk karir, meningkatkan karirnya, kemudian juga sepertinya sedang ada kesibukan lainnya. Pastinya ini akan sangat-sangat mengganggu aktivitas gitulah ya, kalau misalkan sangat-sangat mengiyakan ataupun juga ada respon yang terlalu berlebihan tentang keinginan dari para netizen, ataupun juga merespon dari para fans yang berharap mereka bisa bersama atau apapun itu. Mereka hanya sebatas memberikan argumen bahwa kebersamaan mereka ini baik-baik saja, tapi sebagai seorang teman yang baik, sebagai kayak kakak adik gitu, bisa dibilang seperti itu. Karena menurut saya di kartu yang pertama dan kedua belum ada indikasi untuk ke arah percintaan yang lebih dalam lagi. Selanjutnya kita akan melihat di kartu yang ketiga. Di sini ada kartu High Prestige ya. Ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Lihat ada seorang wanita yang duduk di sini ya. Untuk kartu yang ketiga, di sini juga seorang Teuku Ryan itu sangat respect, sangat menghargai, mengagumi seorang Olla Ramlan. Jadi belum ada indikasi yang sangat-sangat berlebihan. Dari sudut pandang dia, Olla Ramlan itu seperti sosok kakak itu tadi yang sempat saya bacakan. Kemudian juga di antara mereka berdua itu kayak enjoy saja ya. Enjoy dalam berkomunikasi, enjoy dalam mereka menjalani hubungan dengan baik gitu ya. Karena mereka berdua itu kalau nggak salah itu pernah satu project ya, pernah satu project, dan ternyata itu ada info yang beredar bahwa mereka itu juga satu manajemen. Jadi wajar kalau misalkan beberapa waktu mereka itu ada kebersamaan, ada komunikasi yang baik. Jadi wajar, kalau menurut saya masih wajar sih ya. Cuma mungkin dari sudut pandang para fans, para netizen itu agak-agak ngelihat, wah kebersamaan mereka kayaknya erat banget ya, ada sesuatu atau mungkin ada kecocokan ya. Ya wajar, kalau menurut saya wajar kalau ada anggapan seperti itu, dan wajar juga kalau misalkan Teuku Ryan dan juga Olla Ramlan itu ada kedekatan secara personal. Kita akan lihat di kartu yang ke berapa ini, keempat ya.
ada kartu King of Sword. Wah, ini tadi ada, kalau nggak salah sempat ada kartu Queen ya. Ya, tadi sempat ada kartu Queen of Sword, ini kartu King of Sword. Jadi raja dan ratu pedang ini muncul ya di prediksi kali ini. Cukup mengagetkan kalau menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari kecocokan, dari pola pikir mereka dan juga dari obrolan mereka, itu sama-sama enak, sama-sama nyambung, sama-sama cocok. Jadi wajar kalau seandainya di mata orang lain mereka itu kayak ngerasa klop, rasa ada kebersamaan, rasa bahwa mereka itu seandainya ada hubungan yang intens, seandainya ada hubungan yang serius untuk urusan percintaan, kok kayaknya oke banget ini. Jadi wajar banget gitu kalau misalkan ada yang menganggap kebersamaan mereka berdua itu menjurus ke arah percintaan. Tapi menurut saya ini kebersamaan mereka nggak lebih dari rekan kerja, kemudian juga untuk saat ini masih nyaman sebagai teman yang baik, seperti kakak adik itu tadi. Menurut saya sangat respect gitu ya. Seorang Teuku Ryan kepada Olla Ramlan itu sangat-sangat respect. Jadi mengagumi, menyayangi, tapi dengan batasan-batasan tertentu. Tidak kemudian langsung mengarah kepada urusan percintaan ataupun untuk urusan asmara. Itu seperti apa? Kemudian kita akan lihat di kartu yang ke-5 ya, kartu yang terakhir. Di sini ada kartu Page of Wands. Di kartu ini terlihat ada seorang yang berdiri sambil memegang sebuah tongkat. Untuk kartu yang ke-5 di sini juga mereka itu sepertinya masih terlalu jauh gitulah ya. Kalau misalkan langsung mengiyakan ataupun juga langsung mengatakan bahwa iya ini kita ada kedekatan dan lain sebagainya. Meskipun memang secara konteks mereka itu juga belum ada kebersamaan yang menjurus ke arah asmara ya. Makanya sangat dangkal dan sangat riskan kalau kita langsung beranggapan bahwa mereka itu ada kedekatan secara intens untuk urusan asmara. Menurut saya kebersamaan di antara mereka tidak jauh karena satu manajemen, pernah satu proyek, kemudian juga dari segi kecocokan dalam berkomunikasi. Jadi sama-sama klop, sama-sama nyambung, dan terlihat bahwa di antara mereka berdua juga masih banyak kesibukan lain, dan dari Teuku Ryan sendiri juga kayak masih ada banyak hal yang ingin dia capai dalam kehidupannya. Jadi kayak menikmati untuk masa sendirinya untuk saat ini. Jadi kayak tidak mengiyakan bahwa mereka itu ada hubungan ataupun juga ada kebersamaan secara percintaan. Itu memang sepertinya belum ada, indikasinya belum ada. Dari kelima kartu ini menurut saya mereka cocok untuk sebagai kayak teman, rekan kerja, kayak kakak adik gitu ya. Karena ada rasa respect yang besar di antara mereka berdua. Jadi seperti itu. Menurut saya mereka berdua masih ada kecocokan, tapi kecocokan untuk persahabatan, pertemanan, kakak adik. Dan kalau ditanyakan apakah mungkin ada prospek untuk ke arah sana, ya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Tapi untuk saat ini terlihat mereka itu masih fokus untuk urusan masing-masing dan nyaman dengan kebersamaan mereka yang saat ini. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua. Semoga bisa menjawab rasa penasaran, khususnya yang sudah request video ini. Untuk request dan pertanyaan yang lainnya kita akan bahas lain waktu ya. Kita akan pilih request yang paling banyak, paling cepat, paling menarik untuk kita bahas. Dan ingat, ini bukan ramalan, ini hanya sebatas prediksi, hanya sebatas hiburan semata, bukan maksud membela kehendak Tuhan, sama sekali tidak. Karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan semesta alam. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Termasuk kalau misalkan saya belum bisa membahas request dari teman-teman, misalkan ada yang request, Kak Adit tolong dibacakan tentang ini, bacakan tentang, bahas tentang ini, kok belum dibacakan, wah kok yang dibahas tentang ini, wah memang susah ya kalau misalkan harus membahagiakan ataupun memuaskan banyak kalangan, karena kita harus memilih request paling cepat, paling menarik, dan paling paling cepat, paling banyak, dan paling menarik untuk kita bahas. Jadi kalau bisa sebisa-bisanya saya ingin adil untuk menjawab request ataupun pertanyaan yang sudah masuk. Jadi mohon maaf kalau misalkan masih banyak kekurangannya. Semoga next time bisa kita perbaiki dan juga bisa memuaskan untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di episode ataupun video-video lainnya. Salam sukses, salam sehat semuanya. Om Santi 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 Om.